Adakah dalam Al-Quran menerangkan sholat 5 waktu, Ustadz? Ya, pasti ada ya. Jadi Nabi itu tidak akan menjelaskan sesuatu kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Nabi tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Karena tugas Nabi itu membacakan Al-Quran kepada manusia. Jadi apa yang dibacakan oleh Nabi dalam bentuk... Kenapa itu tertulis? Kekalahan bangsa Romawi. Ya, nah itu judulnya. Jadi apa yang dibacakan oleh Nabi tentang Al-Quran ini, ya dia ungkapkan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, ya sampai disebut dengan hadis. Jadi hadis Nabi itu atau sunnah Nabi itu semua bersumber dari Al-Quran. Masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita belum ketahui maknanya. Jadi belum bisa disimpulkan bahwa salat 5 kali sehari semalam itu tidak dalam Al-Quran, itu terlalu gegabah membuat kesimpulan. Sementara masih banyak ayat Al-Quran yang belum kita pahami, yang belum kita maknai. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi dipastikan itu ada dalam Al-Quran. Cara berwudunya Nabi seperti itu, kenapa itu dijelaskan oleh Al-Quran? Ya, jadi tidak bisa seperti yang kita dengar dari kawan-kawan yang lain atau para guru-guru kita, ustaz-ustaz, mengatakan bahwa ya, banyak praktik dalam hadis Nabi yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Itu saya bilang terlalu cepat menghakimi. Ya, karena dasarnya Nabi berbuat sesuatu itu adalah karena dia membacakan Al-Quran. Ketika membacakan Al-Quran, ya bentuknya adalah perkataan atau perbuatan, atau bahkan dia menyetujui sebuah perbuatan yang beliau sendiri tidak melakukannya. Itu dari hasil membaca Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak mengikuti hawa nafsunya, dia mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Dan seluruh wahyu itu ada di dalam Al-Quran. Ya, yang dikatakan Al-Quran itu sempurna. Tidak ada petunjuk lain yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi petunjuk yang sejak Nabi Adam datang, ya, petunjuk yang ada sejak Nabi Adam sampai Muhammad sendiri itu semua sudah tertulis dalam Al-Quran. Itu ya. Jadi Al-Quran itu sudah sempurna. Disebut dengan hadza bayanul linnas, dia penjelasan yang sempurna bagi manusia. Ini Azgar Mansur berarti tidak butuh hadis dong. Kalau kita tidak pakai hadis, masih banyak Al-Quran yang kita belum paham, ya. Tidak mungkin kita tidak butuh hadis, ya. Karena itu tadi saya katakan banyak ayat-ayat Al-Quran yang belum kita paham. Jadi, apa yang ditunjukkan oleh Nabi, ya, itulah hasil beliau membaca Al-Quran. Jadi bukan tidak butuh hadis, malah sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena kita belum paham Al-Quran. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi dipastikan berdasarkan Al-Quran. Di mana dalilnya kita belum tahu, di bagian mana tempatnya. Ya. Gitu ya, jadi coba dipahami bahwa tugas Nabi adalah membacakan Al-Quran kepada manusia. Ya, jadi hasil membaca Al-Quran ini ya, keluar dalam bentuk ucapan beliau atau perbuatan beliau atau persetujuan beliau tentang sebuah perbuatan yang beliau sendiri tidak melakukannya, disebut dengan hadis. Ya, jadi hadis Nabi dipastikan sesuai dengan Al-Quran atau berasal dari Al-Quran. Dan kalau kita paham Al-Quran, kita akan menemukan ya kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Ya, kenapa mesti sholatnya 5 kali sehari semalam? Kenapa berwudunya seperti itu bentuknya? Ya, kenapa praktek hajinya kayak seperti itu? Karena itu semua bersumber dari Al-Quran. Oke. Sambil kita tunggu kawan-kawan, ini sudah 35 orang, mungkin kita sudah masuk ke materi barangkali. Ya, 36. Ya, kawan-kawan ya, jadi saya hentikan dulu untuk membaca chatting. Kawan-kawan dengarkan dulu materinya. Kemarin kita sudah mengerti ya, paham, saya anggap paham bagi yang sudah ikut mungkin
mudah-mudahan tidak ada yang tidak ikut kemarin pembahasan kemarin bahwa sebetulnya ketika kita mulai katakanlah mulai terlahir di muka bumi ini sampai kita mulai bisa berpikir, ya, sampai belum datangnya pemahaman bahwa kita adalah bukan jasad, atau saya katakan seperti ini jelasnya, ketika kita masih memahami bahwa diri kita ini adalah jasad tercipta dari tanah, ya, lalu kemudian ditiupkan ruh masuk ke dalam diri kita, ya, pemahaman seperti ini menunjukkan bahwa kita mengatakan bahwa ya, saya telah menyalib Isa dan membunuhnya. Ya, jadi bukan orang lain, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran itu, melainkan keadaan kita ketika masih memahami bahwa diri kita adalah jasad, ya, lalu ditiupkan ruh masuk ke dalam diri kita. Ya. Tapi kalau kita melakukan praktek spiritual, melakukan praktek pengenalan diri sampai kita bergerak memasuki wilayah jiwa dan sampai kepada wilayah ruh, baru kita paham bahwa diriku bukan jasad, ya, diriku adalah yang diantar oleh ruh masuk ke dalam jasad. Nah, kalau itu yang sudah terjadi, maka pemahaman tadi yang mengatakan bahwa saya telah membunuh Isa dan menyalibnya, saya telah menyalib Isa dan membunuhnya, ya, itu sudah selesai. Berarti kita tidak lagi mengatakan seperti itu dan kekafiran kita sudah berakhir. Gitu ya, kawan-kawan, ya. Jadi persoalan ketika kita memahami bahwa ruh itu ditiupkan masuk ke dalam jasad, lalu kemudian ruh itu tidak mampu mengendalikan jasad kita, melainkan ruh itu dikuasai sepenuhnya oleh hawa nafsu kita, ya, sehingga seluruh kekuatan-kekuatan yang ada pada diri kita hanya untuk memenuhi hawa nafsu, ya, disitulah dibahasakan bahwa Ar-Rum, ya, negeri Romawi itu telah dikalahkan, ya. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Kita baca surat ke-30 Ar-Rum, surat ke-30 mulai dari ayat 1 dan 2 dulu, ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim. Ayat 1-nya itu, ya. Alif Lam Mim ayat 1. Bagaimana penjelasannya Alif Lam Mim? Disebutkan hanya Allah yang tahu. Apa maksudnya hanya Allah yang tahu? Artinya pemahaman tentang ayat ini bisa menjadi petunjuk setelah kita mendapatkan pengetahuan langsung dari Allah. Gitu, ya. Jadi biar saya jelaskan seperti apapun, ya, biar ada ulama yang mampu menjelaskan ini, kita tidak sampai kepada pemahaman itu. Sampai kita sendiri melakukan perjalanan spiritual dan sampai kepada titik atau tanda itu, ya, sehingga dia bisa menjadi petunjuk. Saya kasih contoh di mana tempatnya Alif Lam Mim, misalnya, kalau kita melakukan sebuah perjalanan, kita berjalan menusuri sebuah jalan, lalu kemudian tiba-tiba jalanan itu terbagi dua, ya. Ada mengarah ke kiri, ada mengarah ke kanan. Ya. Kita tidak mengerti saya harus mengarah kemana, ke kiri atau ke kanan. Nah, disitulah tanda Alif Lam Mim muncul. Alif Lam Mim ini menjelaskan apa? Ya, kita seumpamanya kita harus ke kanan atau kita harus ke kiri. Seperti itu. Artinya tanda itu ayat ini kita bisa ketahui setelah terjadi perjalanan. Ya. Ketika terjadi perjalanan, ya, orang lain, manusia yang lain tidak bisa mengikuti jalan kita, ya, karena perjalanan ini bukan lagi perjalanan fisik, melainkan sudah perjalanan rohani atau istilahkan orang perjalanan spiritual. Pada saat itu tanda Alif Lam Mim ini dijelaskan, ya. Oke, ya, ayat kedua. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Ya.
Jadi kekalahan bangsa Romawi bukan hanya sebuah sejarah. Ya, jadi ketika membaca ayat ini, ya ditanyakan kapan ini bangsa Romawi dikalahkan, ya jawabannya pasti dulu, zamannya Nabi sebelum terjadi peperangan. Nabi sudah jelaskan, sebelum terjadi kejadian ini Nabi sudah jelaskan bahwa akan terjadi seperti ini. Bangsa Romawi itu akan dikalahkan, lalu kemudian dia akan menang pada beberapa saat lagi. Padahal kejadian ini terjadinya adalah pada diri kita saat ini, ya, saat ini, sekarang, ya, bahwa bangsa Romawi itu dikalahkan. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Yang mana itu bangsa Romawi? Bangsa Ar-Rum itu adalah ruh kita yang masuk ke dalam jasad yang saya bahasakan kemarin, dia tersalib atau dia mati di kayu salib, artinya mati di dalam jasad kita, ya. Tetapi dibahasakan oleh Allah bahwa yang mati itu bukan Isa, melainkan yang diserupakan. Yang diserupakan ini adalah disebut dengan jiwa kita, sedangkan ruh itu diangkat ke wilayah wajah, ya, atau disebut dengan wilayah langit, diangkat ke langit. Jadi ketika ruh itu masuk ke dalam jasad, ruh itu menjadi tidak berdaya, menjadi bulan-bulanannya hawa nafsu. Disebut di situ bahwa bangsa Romawi telah dikalahkan. Kulibatur Rum, Ar-Rum itu telah dikalahkan. Ya, oke, dia telah dikalahkan. Paham ya? Jadi kekalahan bangsa Romawi artinya ruh itu masuk ke dalam diri kita, ya, lalu kemudian dia dikuasai oleh hawa nafsu. Mau tidak mau ruh itu harus masuk ke dalam diri kita. Karena apa? Karena ini mengantar diri kita untuk bisa menjadi manusia di muka bumi, ya, harus masuk ke dalam jasad. Nah, ketika dia masuk ke dalam jasad, itulah kekalahannya bangsa Romawi. Dipaham ya? Ayat ketiga. Di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Ya, negeri yang terdekat itu adalah negeri kita ini. Inilah negeri kita sekarang. Jasad kita itu adalah sebuah negeri. Yang paling dekat dengan diri kita adalah jasad kita. Jadi kekalahannya di negeri terdekat. Negeri kita yang terdekat adalah jasad kita. Dia kalah di situ. Ruh kita itu kalah di situ. Tetapi janji Allah, suatu saat, suatu ketika, dia akan menang. Jadi ruh ini sekarang dikuasai oleh hawa nafsu, jadi bulan-bulannya hawa nafsu, tapi Allah katakan suatu saat dia akan menang. Lanjut berikutnya. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Ya. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Jadi Allah yang mengaturnya, ya, Allah yang mengaturnya. Ketika Allah tiupkan ruh masuk ke dalam diri kita, ke dalam jasad kita, saat itulah kekalahan bangsa Romawi. Ya, ruh itu menjadi bulan-bulanannya hawa nafsu. Tetapi janji Allah dan janjinya itu pasti benar, bahwa satu ketika ruh ini akan menang melawan hawa nafsu. Ya. Ketika ruh ini menang, maka yang bergembira adalah orang-orang mukmin. Ya, orang mukmin. Ya. Ya, sekarang kita perhatikan. Ketika ruh itu masuk ke dalam jasad kita, maka saat itu kita berdimensi jasad. Saya bahasakan ya, saya tunjukkan ke gambar. Ya. Bagus. Ini ya. Bagus ini kayunya. Nah, ini di sini kekalahannya bangsa Romawi, ya. Di sini dia jadi bulan-bulanannya hawa nafsu. Namun demikian, ya, ada kekuatan ruh yang Allah berikan untuk bisa memperkuat ruh dengan apa ini? Dengan firman, ya, dengan Al-Quran, dengan ruh itu sendiri. Di situ makanannya. Jadi kalau ingin memenangkan ruh dengan cepat, maka ya, berikanlah dia makanannya atau nutrisinya berupa ruh sendiri atau Al-Quran. Oke?
Lalu kemudian dengan menggunakan petunjuk Al-Quran, ya ini akan melakukan perjalanan untuk kembali kepada Tuhan. Sehingga ketika dia masuk ke wilayah jiwa, berhasil masuk ke wilayah jiwa, ya di sini dia tidak lagi menjadi bulan-bulanannya hawa nafsu. Apakah dia sudah mengalami kemenangan? Belum. Dia mesti berperang di sini. Tetapi peperangannya seimbang. Ya, berperangnya seimbang. Kekuatan hawa nafsu seimbang dengan kekuatan ruh yang ada pada diri kita. Ya. Tetapi kalau seumpamanya diberikan terus Al-Quran, ya, berikan terus nutrisi Al-Quran, ya, sampai kita memahami bahwa seluruhnya kekuatan itu berasal dari Allah, lalu kita meminta pertolongan kepada Allah. Ketika pertolongan itu datang, ini bisa bergerak naik sampai ke wilayah ruh, ya, ke wilayahnya Isa. Disinilah dibahasakan bahwa bangsa Romawi sudah mendapatkan kemenangannya. Sinilah disebut sebagai orang-orang yang mukmin. Ya. Jadi secara makna, ketika kita mencapai wilayah ruh ini, dibahasakan kita sudah mendapatkan hakikat diri kita, hakikat diri. Ya. Oke. Jadi kita lihat pengikutnya Isa, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Surat 3 ayat 55. Dibuka surat 3 ayat 55. Al-Imran 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Ya. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Ya, wahai Isa, sudah sampai di sini, ya. Kamu sudah disucikan dari orang-orang kafir. Ini orang kafir ya, kita sudah bahas kemarin di sini yang kafir. Ini yang beriman alladzina amanu, ini yang beriman orang mukmin, ya. Orang mukmin. Ini amanu, dia beriman. Ini mukmin. Sini kafir, ya. Jadi bagi Isa, dia sudah diangkat, lalu disucikan dari orang-orang kafir, jadi tidak ada lagi pengaruh hawa nafsu. Lalu orang-orang yang mengikuti Isa, yang sudah sampai ke sini, ya, itu dia akan berada di atas orang kafir. Artinya, sampai hari kiamat, orang-orang yang sudah mencapai hakikat diri atau mengikuti Isa, mereka itu tidak lagi terpengaruh oleh kekuatan hawa nafsu yang ada pada jasadnya. Itu yang dibahasakan bahwa dia sudah berada di atas orang kafir sampainya hari kiamat. Sampai hari kiamat maksudnya sampainya dia mati, atau sampainya aku mati, sampainya kita mati, itu sampai hari kiamat. Tidak lagi dipengaruhi oleh kekuatan hawa nafsu. Karena dia sudah menang, ya. Karena kita sudah menang, yang di bawah ini, ya. Ketika kita masih berada di bawah, saya bahasakan dari bawah. Ketika kita masih berada di sini, di bawah ini, kita menjadi bulan-bulanannya hawa nafsu. Ya. Kita dikuasai oleh hawa nafsu. Begitu masuk pada wilayah jiwa, kita berperang seimbang antara hawa nafsu dengan kekuatan ruh pada diri kita. Kita berperang di sini. Begitu datang pertolongan Tuhan, pertolongan Allah, kita masuk kepada wilayah ruh, ya kita memenangkan pertarungan. Setelah memenangkan pertarungan, yang tadi yang kita musuhi berupa hawa nafsu itu menjadi disayangi. Ya. Kasihilah musuhmu. Kata kasih musuhmu itu tadi adalah hawa nafsu. Artinya, ya, karena kita sudah tidak terpengaruh lagi hawa nafsu, melainkan kita sudah memimpinnya ke jalan yang benar. Artinya kita pimpin diri kita sendiri untuk selalu berada pada jalan yang benar, pada jalannya Isa. Lalu kemudian nanti ke perjalanan berikutnya, inilah yang diangkat ke hadiratnya Allah. Engkau akan kembali kepada Allah. Itu ya. Jadi kekalahannya bangsa Romawi yang suatu saat akan menang, itu akan terjadi pada diri kita. Saat ini bangsa Romawi itu sedang kalah, ya. Artinya
ya kita sekarang lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, kita sekarang dikuasai oleh hawa nafsu. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali ya kita harus mengikuti ruh, ikuti Al-Quran, ya, ikuti Al-Quran. Nah, itulah perannya baca kitabmu, ya. Baca kitabmu, baca kitab Al-Quran itu diarahkan kepada dirimu karena kitabmu itu adalah dirimu sendiri, petunjuknya adalah Al-Quran. Kemudian dirikan sholat, ya. Jadikan sholat itulah yang mengangkat dari wilayah jiwa, wilayah jasad, masuk ke wilayah jiwa, masuk ke wilayah ruh, masuk ke wilayah rahasia, itu karena mendirikan sholat. Kemudian tunaikan zakat. Tunaikan zakatlah ini yang menjadikan kita bisa berpindah, ya, berpindah dari jasad kepada jiwa, supaya tidak turun lagi, supaya tidak turun. Selesaikan zakat kita, dari jiwa ke ruh supaya tidak turun-turun lagi ke bawah, ya, bayar zakat, itu fungsinya zakat. Yang mana zakat? Hartamu adalah jasadmu sendiri, hartamu adalah jasadmu. Menunaikan zakat, berinfak, bersedekah, artinya adalah mengaplikasikan atau mempraktekkan atau menggunakan segala kemampuan, segala kekuatan yang ada pada jasad kita ini untuk sebesar-besar memberi manfaat kepada orang lain atau alam sekitar kita. Jadi manfaatkan yang ada pada jasad. Ya, itu tekniknya ya, supaya lebih cepat untuk bisa mencapai perjalanan sampai ke dimensi ruh. Baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat. Ya. Kenapa saya tidak singgung puasa? Ya, puasa itu nanti sudah didapat ruh itu, ya. Kalau bahasa kode, bahasa tandanya, nanti sudah bisa melihat bulan. Kalau sudah bisa melihat bulan, ya bulan sabit meskipun cahayanya sedikit, di bulan sabit itu orang sudah bisa berpuasa. Ketika sudah bisa berpuasa, artinya kita mengizinkan Allah menggunakan jasad kita ini untuk memberi manfaat, untuk bermanfaat. Dengan tidak mengaku-mengaku. Kalau tidak mengaku, berarti kita izinkan Allah menggunakan jasad kita. Dampak daripada ini adalah, implikasinya adalah, kita akan dibuatkan jasad pengganti oleh Allah. Ya. Karena kita sudah menyerahkan jasad kita, maka kita akan dibuatkan jasad pengganti. Itu yang disebut dengan, ya, rumahnya Allah. Kalau rumahnya Allah itu dipastikan sempurna. Nanti kalau sudah sempurna, baru Allah memanggil kita untuk pergi ke rumahnya, untuk datang ke rumahnya. Nah, itu yang disebut dengan haji. Oke. Dari kekalahan bangsa Romawi untuk bisa sampai kepada kemenangannya, maka kita harus mendekatkan diri kepada Al-Quran. Karena apa? Karena ruh tadi yang sudah masuk ke dalam diri kita, ke dalam jasad kita, ya itu keadaannya sangat lemah, dikuasai oleh hawa nafsu. Lalu kemudian dengan menggunakan Al-Quran, itu kekuatannya akan semakin tinggi, semakin besar. Dengan menggunakan Al-Quran, menjadikan kita bisa memperkuat ruh yang ada dalam diri kita, sehingga ketika kita sudah mampu melakukan perlawanan terhadap hawa nafsu, ya dengan datangnya pertolongan Allah, sehingga ruh yang masuk dalam diri kita nanti menjadi menang. Ya, dalam beberapa saat nanti itu janji Allah yang pasti terjadi. Dengan catatan, ya kita harus ikuti prosedurnya, ya. Jangan hanya menunggu janji Allah pasti benar, tetapi kita hanya diam-diam saja, tidak berbuat sesuatu, sementara ruh kita ini yang lemah, membutuhkan asupan gizi. Ya, karena ruh itu asalnya dari Allah, yang disebutkan dia berasal dari langit, maka makanannya adalah yang berasal dari langit. Jadi kita lihat tentang hidangan dari langit yang diminta oleh umatnya Isa. Kita mulai baca surat ke-5 ayat berapa? Ayat 112. Surat Al-Maidah tentang hidangan.
Al-Maidah 112. 112, coba saya dengar dulu 112. Ingatlah, Ya, lanjut. ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Ya. Wahai Isa, bersediakah atau mampukah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit? Apa jawaban Isa? Bertakwalah kamu. Bertakwalah kamu. Saya tunjukkan gambar pada diri kita. Ya, perhatikan gambarnya. Ingat ya, bahwa Isa menempati wilayah wajah pada diri kita ya. Menempati wilayah wajah. Yang harusnya tadi dia turun ke wilayah jasad ya, tetapi yang sampai ke wilayah jasad ini adalah yang diserupakan namanya jiwa. Jiwa posisinya di tempat ini ya. Jiwa di wilayah dada, jadi di bawah ini adalah wilayahnya jasad kita, wilayahnya jasad kita sendiri. Di dada ini wilayahnya jiwa, di wajah itu wilayahnya ruh, di atas ini wilayahnya rahasia. Di tempat ini wilayahnya Ibrahim dengan Ka'bah sebagai makamnya, makam Ibrahim. Di wilayah jiwa ini adalah wilayahnya Musa dengan Palestina sebagai makamnya, ya, Nabi Musa. Kemudian di wilayah wajah adalah wilayah ruh, ya, wilayah langit, ya, wilayahnya Nabi Isa. Sedangkan di atas itu wilayah rahasia, wilayah kesadaran diri, wilayahnya Muhammad. Oke, jadi Isa tempatnya di sini. Ya, ditunjukkan di ketika umatnya Isa berkata, wahai Isa, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit? Ya, Isa menjawab, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi kata bertakwa itu adalah pergerakan dari titik terendah ini naik ke atas, ya. Kalau ini sering terjadi pada diri kita, itu yang bisa menjadikan kita mendapatkan hidangan dari langit. Hidangan itu atau makanan dari langit itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang bersumber dari Allah. Ya, pengetahuan yang bersumber dari Allah. Langsung. Ya, disebut dengan hidangan dari langit. Adalah pengetahuan yang berasal dari Allah yang saya katakan tadi. Ya. Sebutlah dia sebagai ruh atau firman atau Isa, ya, boleh. Jadi persyaratannya bertakwalah kamu kepada Allah, artinya bergerak ke atas. Ya, jadi bergerak ke atas namanya takwa, bergerak ke bawah namanya fasik. Ya. Jadi semakin turun fasik namanya. Semakin naik takwa namanya. Oke. Ya. Ayat 113. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami, dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Ya, pertama fungsinya hidangan menimbulkan ketentraman di dalam hati. Kenapa hidangan bisa menghasilkan ketentraman? Karena ya, sebelum turunnya hidangan itu selalu terjadi perselisihan, selalu bertengkar. Ya, kalau datang hidangan itu, maka yang bertengkar tadi menjadi berdamai, tentram. Ya. Kita gabungkan dulu tentang ayat ini sebelum kita lanjutkan yang lain. Surat 43 ayat 63. Az-Zukhruf 63. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah,
dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ya, itulah perkataannya Isa datang membawa hikmah. Isa datang membawa hikmah dan menjelaskan apa yang kamu perselisihkan. Itulah yang menimbulkan ketentraman. Jadi turunnya hidangan bisa menimbulkan ketentraman. Artinya dia menyelesaikan apa yang kemarin kita perselisihkan sebelumnya, ya. Perselisihan yang mana contohnya? Misalkan ya, siapa yang disalib yang kita bahas kemarin ya? Siapa yang disalib, Isa atau bukan? Ada yang menjawab Isa, ada yang menjawab bukan, sehingga terjadi perselisihan sampai hari ini. Ya. Kenapa mereka berselisih? Karena belum datang hikmah. Ya. Belum datang hikmah yang menjelaskan tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Ya. Jadi datangnya hidangan dari langit berupa hikmah itu tadi menimbulkan ketentraman. Ya. Lalu kemudian ya, hidangan dari langit itu adalah kebenaran. Ya. Pengetahuan dari langit itu adalah kebenaran. Itu yang mereka katakan, ya, supaya kami bisa membuktikan bahwa engkau adalah benar. Artinya, hidangan dari langit itu membawa kebenaran. Ya. Lalu kemudian, ya, mereka menjadi saksi terhadap turunnya hidangan. Mereka menyaksikan hidangan itu, artinya mereka sendiri merasakannya, bahwa memang ada hidangan dari langit. Ya. Jadi bukan hanya mendengar berita saja, ya. Hanya mendengar berita bahwa oh, ada pengetahuan langsung dari Allah. Ya. Kalau hanya mendengar berita, ya kita tidak merasakannya, maka kita tidak menjadi saksi atas datangnya hidangan itu. Jadi kalau dibahasakan di situ supaya kami bisa menjadi saksi atas turunnya hidangan, artinya kami pun bisa merasakan bahwa hidangan itu ada. Oke ya. Oke, baik. Paham kawan-kawan? Ayat surat 5 ayat 114. Masih ada tadi yang belum terbahas? Al-Maidah. Ya. Al-Maidah ayat 114. 114. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." Ya. Jadi datangnya hidangan itu adalah merupakan hari raya atau hari kemenangan. Kalau bahasa tadi dari bahasa Ar-Rum, pada saat itulah ya, bangsa Romawi mendapatkan kembali kemenangannya, yaitu setelah datangnya hidangan itu. Ya. Kemenangan bagi siapa? Kemenangan bagi orang-orang yang ada saat ini bersama kami, kata Isa, artinya ya orang-orang yang sudah mencapai wilayah ruhnya, ya. Orang-orang yang sudah mencapai wilayah ruh, ya, dia akan merasakan kemenangan itu, mendapatkan kemenangan itu. Dan kedepannya lagi, artinya kedepannya itu mereka sudah ya, sering mendapatkan hidangan langsung atau pengetahuan langsung, ya. Kalau dia sudah mendapatkan pengetahuan langsung dari Allah, maka ketentraman bagi dirinya, selalu mendapatkan ketentraman. Ya. Jadi itulah kemenangannya bangsa Romawi adalah ketika mencapai hakikat diri atau mencapai wilayah ruh dari perjalanan dirinya. Oke, dari wilayah jasad masuk ke wilayah jiwa, masuk ke wilayah ruh. Petunjuknya adalah hidangan dari langit. Dalam hal ini adalah Al-Quran atau ruh. Jadi tidak ada pengetahuan lain yang bisa mengangkat ini dari jasad masuk ke jiwa, masuk ke ruh sampai ke rahasia,
Tidak ada pengetahuan yang lain selain Al-Quran itu sendiri. Ya, Al-Quran, hanya Al-Quran. Makanya saya katakan kemampuan, misalkan kalau saya ini punya kemampuan, maka kemampuan saya ini hanya bisa saling berbagi dengan kawan-kawan sekalian, hanya bisa saling berbagi pada dimensi jasad. Setelah kawan-kawan itu melakukan kegiatan spiritual, ya, kegiatan kerohanian, itu saya tidak bisa mencampuri di dalamnya, karena semua akan berjalan sendiri-sendiri, ya, semuanya akan berjalan sendiri-sendiri. Olehnya itu, ya, ketika dalam kesendirian ini, maka tidak bisa lagi kita gunakan petunjuk yang berasal dari saya, petunjuk yang berasal dari guru manapun. Satu-satunya petunjuk itu adalah yang berasal dari ruh itu sendiri, ya. Satu-satunya petunjuk adalah yang berasal dari ruh ini ya. Jadi saya ulangi bahwa satu-satunya petunjuk yang bisa digunakan adalah yang berasal dari ruh itu sendiri. Dalam hal ini adalah Al-Quran, ya. Hanya bisa menggunakan Al-Quran. Oke. Ya. Jadi umatnya Isa, ya, umatnya Isa yang sudah mencapai ruh, ya, umatnya Isa yang sudah mencapai ruh, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang nyata. Ya. Mereka lah yang mendapatkan kemenangan, mereka lah yang mendapatkan hari raya itu, mereka lah yang menyaksikan hidangan. Kata menyaksikan hidangan artinya mereka mendapatkan langsung, ya, mendapatkan juga makanan itu. Nah, itulah kemenangannya bangsa Romawi, yang tadinya bangsa Romawi itu dikalahkan di wilayah jasad, ya, dia dikalahkan di sini. Ruh itu sangat lemah karena dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi karena sering mendekati Al-Quran, memahami Al-Quran, sehingga kemampuan hawa nafsu menjadi seimbang dengan kemampuannya ruh. Maka terjadilah perlawanan, ya. Ketika terjadi perlawanan, datang pertolongan Allah berupa turunnya lagi hidangan, menjadikan kita mampu memasuki wilayah ruh, dan itulah kemenangannya. Ya, nanti sudah sampai di wilayah ruh, baru bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, dari hawa nafsu tidak dimatikan, tidak dihabiskan, melainkan diatur, dikendalikan atau dipimpin. Jadi pada akhirnya yang menjadi pemimpin adalah ruh. Ketika ruh menjadi pemimpin, itulah kemenangannya bangsa Romawi. Oke, jadi kemenangan, kekalahan bangsa Romawi, kemenangan bangsa Romawi, semuanya itu terjadi pada diri kita masing-masing. Oke. Sekarang kita bandingkan dengan umatnya Musa, ya. Umatnya Musa yang padanya ada Taurat, ya. Padanya ada Taurat, berlaku hukum, ya, berlaku hukum. Rajanya hukum Islam. Kita baca surat 2 ayat 61. Surat 2 Al-Baqarah ayat 61. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Lalu dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Ya. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ya, panjang ya. Perhatikan umatnya Musa, ya. Kalau kita tadi tunjuk di baju itu adalah umatnya Isa,
yang mereka itu hanya mengharapkan hidangan dari langit, ya. Berbeda dengan umatnya Musa yang ada di sini, ya, umatnya Musa di wilayah Dada, mereka tidak cukup dengan satu macam makanan saja. Satu macam makanan maksudnya tidak cukup kalau hanya dengan hidangan dari langit, atau tidak cukup hanya dengan Al-Quran, ya. Harus ada kitab-kitab lain yang mendukung pengetahuan itu. Yang disebutkan di situ ada kacang adas, ada bawang merah, ada mentimun dan sebagainya, itu adalah pelezat-pelezat makanan. Sehingga makanan di bumi itu kelihatannya enak. Maksudnya adalah pengetahuan-pengetahuan yang ditumbuhkan oleh bumi ini, hasil pemikiran manusia, itu sangat kelihatannya sangat bagus, kelihatannya sangat indah, sangat menarik, ya. Padahal ini tidak bisa menjadikan manusia itu naik ke atas. Terhalang oleh pengetahuan itu sendiri, pengetahuannya manusia. Satu-satunya tadi yang bisa menjadikan manusia itu bisa naik ke wilayah ruh itu adalah pengetahuan dari ruh itu sendiri atau dari Al-Quran. Ya, umatnya Musa akan terjebak di sini. Umatnya Musa terjebak dalam perselisihan, dalam perdebatan, dalam pertengkaran. Ya, berbentuk golongan-golongan, masing-masing membentuk golongan, masing-masing merasa bangga dengan golongannya. Ya, terhalang ke sini. Ya, sangat sulit untuk mencapai ruh, untuk mencapai hakikat. Kenapa? Banyak sekali kitabnya, ya, banyak sekali kitab yang dimiliki oleh umat-umatnya Musa, ya. Siapa itu umat-umatnya Musa? Jangan tunjuk orang lain, ya. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Kita bermain hukum, ya. Hukum ini apa? Bagaimana hukumnya? Ini bagaimana hukumnya? Terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Ya, memang terjadi perselisihan. Kenapa? Wilayahnya wilayah perselisihan. Ya, selalu wilayah perselisihan. Nah, inilah yang tempatnya wilayah yang dimurkai oleh Allah. Kenapa dimurkai oleh Allah? Karena ya, semua perbuatan-perbuatannya Allah dianggap sebagai perbuatannya. Disinilah wilayah kesombongan yang besar. Ilmu Allah dianggap sebagai ilmunya, kekuatan Allah dianggap sebagai kekuatannya. Ya, ketika Allah menolong, dia katakan dia yang menolong. Ketika dia berbagi ilmu, dia katakan dia yang berilmu, dia yang punya ilmu. Itulah wilayahnya Musa, yang tidak cukup hanya dengan satu macam makanan saja. Tidak cukup hanya dengan Al-Quran. Harus buka lagi buku yang lain, ya. Banyak kitab-kitab, kitabnya si fulan, kitabnya si fulan. Al-Quran itu tidak cukup. Berbeda dengan umatnya Isa. Kalau umatnya Isa dengan satu macam hidangan, mereka bisa menjadi saksi, mereka bisa menjadi hari raya atau hari kemenangan bagi mereka. Oke, kawan-kawan, bisa dipahami kira-kira? Supaya kita lebih percaya diri untuk mempelajari Al-Quran dengan ketidaktahuan kita, mendekati Al-Quran. Allah sudah janjikan dalam kondisi kita sekarang, kezaliman dan kebodohan dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi kalau kita sering dekati Al-Quran, pada ujungnya nanti bangsa Romawi itu akan menang, ya. Bangsa Romawi akan menang pada beberapa tahun lagi. Sabar, ya. Saat ini dia dikuasai oleh hawa nafsu. Kenapa? Ya, mau tidak mau ruh itu harus ditukan masuk ke dalam jasad kita. Ruh itu mengantar kesadaran diri kita. Ketika masuk ke dalam jasad, ya, kita menjadi zalim dan bodoh. Tetapi sabar, ya, sabar. Tugas mulia. Tugas yang dibawakan oleh Allah itu sangat mulia, lebih mulia daripada malaikat. Ketika malaikat kemampuannya hanya bisa sebut-sebut nama Tuhan, puji-puji Tuhan, seorang manusia dengan kezaliman dan kebodohannya mampu menyatakan dengan jelas seperti apa itu asma Allah. Itu tugas mulia, namanya tugas khalifah. Nah, dalam keadaan kita dikuasai oleh hawa nafsu, Allah berikan petunjuknya bersama itu. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'ti'anakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Turunlah kamu semuanya, turunlah kamu bersama-sama, ya. Sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Barang siapa yang mengikuti apabila datang petunjuk kepadamu lalu kemudian dia mengikuti petunjukku, maka tidak ada baginya kekhawatiran dan tidak perlu dia bersedih hati. Ikuti petunjuk Allah itulah yang disebut dengan hidangan dari langit, ya, hidangan dari langit. Petunjuk Allah itu sebetulnya telah ada sejak kita masih
ya masih dalam proses berpikir, Allah sudah berikan petunjuk itu, ya. Kemana arahnya? Kepada jiwa, ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Dari mana kefasikan? Dari kekuatan hawa nafsu yang berada pada jasad. Dari mana kekuatan? Dari kekuatan ruh yang ada pada diri kita. Jadi kalau kita memperkuat kekuatan ruh dengan cara mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, suatu ketika ruh itu akan lebih kuat daripada hawa nafsu, dan disitulah kemenangannya bangsa Romawi. Oke, bisa dipahami ya? Kekalahan bangsa Romawi. Jadi judul kita sudah selesai. Kapan menangnya bangsa Romawi? Ya, dalam beberapa saat nanti. Sabar-sabarlah. Dekat-dekatilah Al-Quran, ya, dekatilah itu Al-Quran, ikuti petunjuknya, ya, tekniknya, jangan dipisah. Ini tiga, ini ada tiga kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Pertama, baca kitab tadi dari Al-Quran. Yang kedua, dirikan sholat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi melalui hadisnya. Kalau kita belum paham Al-Quran, ya, kerjakan itu sesuai dicontohkan, dirikan sholatnya. Lalu kemudian tunaikan zakat. Ya, tunaikan zakat ini, ya, maksimalkan seluruh kemampuan yang ada pada jasad kita untuk memberi manfaat kepada orang lain dan alam sekitar. Sesuai dengan kesanggupan, tidak dibebani kecuali sesuai kesanggupan. Itu namanya tunaikan zakat. Kalau ketiga ini sudah dipraktikkan dengan bersungguh-sungguh, dengan beristihad, maka kemarifatan itu akan lebih cepat didapatkan. Ya. Oke, gitu ya, kawan-kawan. Sudah cukup ya, 1 jam materinya. Oke, jadi malam ini yang terbahas adalah tentang kekalahan bangsa Romawi, surat Ar-Rum, lalu kemudian permintaan umatnya Isa untuk menurunkan hidangan dari langit, ya, lalu kemudian ya berbeda dengan umatnya Musa yang tidak cukup dengan satu macam makanan saja. Oke, mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami, bisa mengulangi. Adapun praktik sholat yang sudah disampaikan kemarin dengan melalui kisah nabi-nabi itu dipraktekkan, ya, jalankan. Yang cerita kedepannya ini adalah kita akan membahas tentang manfaat-manfaat dari apa yang kita praktekkan saat ini.